Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Yayan Sri Resdi dan teman saya Hanifah akan mempresentasikan materi tentang kultur jaringan pada hewan. Kultur jaringan hewan merupakan usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme yang bersifat identik dengan sel asalnya. Salah satu contohnya adalah domba Dolly. Domba Dolly merupakan hewan yang pertama kali yang berhasil dikloning oleh Ian Wilmot dan Kate Campbell, ilmuwan yang berasal dari Skotlandia. Proses cloning pada domba Dolly dimulai dari mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain, kemudian mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Kedua sel tersebut disatukan menggunakan sengatan listrik. Sel yang sudah disatukan mulai membelah. Kemudian embrio tersebut dimasukkan ke dalam uterus domba. Embrio yang telah dimasukkan berkembang menjadi domba Dolly. Metode melakukan kultur jaringan terbagi menjadi dua. Yang pertama, artificial embryo twinning. Cara ini relatif rendah dalam melakukan cloning, dengan cara meniru proses menciptakan kembar identik. Pada embrio dilakukan separasi secara manual sehingga menghasilkan sel individu yang membelah dan berkembang. Kemudian embrio dimasukkan ke sel inang sampai siap untuk dilahirkan. Kedua yaitu somatic cell nuclear transfer atau disingkat dengan SCNT, dengan cara mengambil sel somatik yang kemudian inti sel somatik ditransfer ke sel telur yang telah dilakukan enuklasi. Sel telur dengan inti baru ini akan menjadi zigot yang diimplementasikan ke inangnya. Kemudian yaitu kultur jaringan. Yang pertama yaitu embryo splinting. Pada teknik ini, kumpulan totipotent praembrio sebelum diletakkan ke dalam resipien dipilah menjadi dua yang kemudian menghasilkan dua embrio identik. Cara ini sering terjadi dalam proses menghasilkan kembar identik. Yang kedua adalah dispersal. Teknik ini dimulai dengan pemisahan secara mekanik sel-sel individual sebelum pembentukan blastosit atau sel-sel awal membentuk bola yang berisi cairan. Yang ketiga adalah nuclear transfer atau somatic cell nuclear transfer atau disingkat dengan SCNT. Pada teknik ini dibutuhkan dua sel yaitu sel donor dan sel telur. Teknik ini melibatkan beberapa tahap penting yaitu yang pertama, menyediakan ovum yang sudah matang. Yang kedua, mengeluarkan kromosom yang terdapat dalam ovum. Yang ketiga, transfer inti ke sel yang dikloning ke dalam ovum enukleasi. Selanjutnya, aktivitas embrio yang baru terbentuk sehingga menginisiasi perkembangan embrionik. Kemudian, kultur embrio in vitro. Kemudian transfer embrio yang dikloning ke induk resipien. Selanjutnya yaitu kultur jaringan pada hewan. Yang pertama yaitu media alami. Media alami merupakan media yang berasal dari cairan jaringan embrio dan media plasma darah. Bahan alami digunakan untuk menumbuhkan sel dari jaringan dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu koagulat, misalkan koagulat plasma darah dan kolagen. Yang kedua, cairan biologis, misalkan serum. Yang ketiga, ekstrak jaringan, misalkan ekstrak embrio. Yang kedua yaitu media sintetik. Media sintetik merupakan media yang dibuat secara kimia, misalkan Dubecos Modified Egg Medium yang disingkat dengan DMEM dan Roswell Park Memory Institute yang disingkat dengan RPMI. Selanjutnya yaitu manfaat kultur jaringan pada hewan. Yang pertama yaitu dalam ilmu pengetahuan. Cloning terutama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya reproduksi, embriologi, dan diferensiasi. Yang kedua yaitu mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Contoh hewan ternak yang dilakukan cloning adalah sapi, di mana diambil nukleosel sapi bibit unggul kemudian disuntikkan ke dalam nukleozigot sapi yang diinginkan. Akhirnya mendapatkan klon dengan gen tambahan yang lebih unggul seperti yang diharapkan.
Yang ketiga yaitu dalam tujuan diagnostik dan terapi. Cloning dapat berkontribusi untuk pengobatan suatu penyakit. Contohnya, pasangan suami istri yang diduga talasemia mayor tidak dianjurkan punya anak karena ditakutkan gen tersebut akan diwariskan kepada anaknya. Sehingga dengan adanya cloning, pasangan dianjurkan melakukan terapi gen dengan dibuatkan klon pada tingkat blastomer. Apabila salah satu blastomer tersebut mengandung gen talasemia mayor, maka dianjurkan untuk terapi gen tingkat blastomer, kemudian dikembangkan menjadi blastosit. Begitu seterusnya sehingga menghasilkan gen yang bebas dari talasemia. Yang keempat yaitu mengatasi infertilitas. Cloning yang dilakukan pada manusia dapat menolong pasangan infertil. Namun pasangan infertil yang dimaksud bukanlah pasangan yang tidak memproduksi sel telur ataupun menghasilkan sperma, melainkan salah satu pasangan harus ada yang mampu menghasilkan sel reproduksi. Sehingga proses cloning ini dapat dilakukan dengan sejumlah sel somatik dari manapun yang diambil, yang akhirnya dapat menghasilkan keturunan yang mengandung gen dari suami ataupun istri pasangan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu dampak positif dari kultur jaringan hewan. Yang pertama, teknik cloning merupakan alternatif untuk melestarikan hewan langka sehingga keberadaan hewan langka dapat terus dipertahankan. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang lebih banyak dengan melakukan cloning pada hewan ternak. Yang ketiga yaitu berperan dalam menghasilkan sel, jaringan, atau organ yang sesuai untuk pengobatan akibat kelainan atau gangguan suatu fungsi organ. Yang keempat yaitu dapat membantu menumbuhkan spesies baru yang bebas penyakit keturunan. Dan yang terakhir yaitu dapat berperan terhadap kemajuan bidang sains. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari kultur jaringan hewan. Yang pertama yaitu penyalahgunaan teknik cloning seperti menciptakan spesies baru yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang kedua, individu yang dihasilkan dari teknik cloning sangat rentan terhadap suatu penyakit karena teknik cloning menghasilkan individu yang tidak memiliki sistem imunitas. Yang ketiga yaitu dapat menyebabkan spesies yang dihasilkan bersifat monoton karena DNA maupun sifat dan fisik hasil cloning persis sama seperti induknya. Yang keempat yaitu individu yang dihasilkan dari teknik cloning cenderung memiliki masa hidup yang sama dengan induknya karena sel-selnya diperoleh dari induknya. Yang kelima, dapat menghancurkan hubungan antara individu baru dengan sel induknya. Dan yang terakhir, teknik cloning belum sempurna, masih terdapat banyak kekurangan sehingga tak jarang hewan ternak yang dikloning harus dieuthanasia. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari rekayasa genetika hewan. Rekayasa genetika adalah gambaran dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Rekayasa genetika hewan menggunakan beberapa metode, seperti penggunaan vektor, penggunaan cloning, PCR atau polymerase chain reaction, seleksi, screening, dan analisis kombinan. Selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan dari rekayasa genetika hewan ini. Yang pertama itu di bidang sains dan kedokteran. Hewan yang secara genetika sudah dimodifikasi atau dikenal dengan istilah genetically modified animal atau GMA seperti pada hewan uji yakni mencit dapat digunakan untuk penelitian bagaimana fungsi yang ada pada hewan tersebut. Di samping itu juga digunakan untuk memahami dan mengembangkan perlakuan pada penyakit baik manusia maupun hewan. Yang kedua, rekayasa genetika hewan sebagai pengobatan penyakit. Beberapa penelitian telah menggunakan protein pada manusia untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara mentransfer gen manusia ke dalam gen hewan, misalnya domba atau sapi. Selanjutnya, hewan tersebut akan menghasilkan susu yang memiliki protein dari gen manusia yang akan digunakan untuk penyembuhan penyakit pada manusia.
Manfaat yang ketiga yaitu modifikasi hasil produksi hewan. Beberapa negara melakukan rekayasa genetik pada hewan ternak yang diharapkan akan menghasilkan hewan ternak yang cepat pertumbuhannya, tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan protein atau susu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Materi selanjutnya yaitu rekayasa genetika hewan terbarukan yang ada pada zaman sekarang ini seperti glowfish, ikan bercahaya. Glowfish ini disebut sebagai ikan bercahaya, merupakan salah satu contoh hewan transgenik yang direkayasa secara genetiknya. Ikan ini dikembangkan dari Amerika Serikat yang merekayasa DNA dari ikan zebra dengan mengkode protein Florence warna hijau dari GFP. Namun secara fenotip, warna yang dihasilkan bukan hanya warna hijau saja, melainkan warna kuning hingga merah. Kedua, ada lembu transgenik penghasil protein. Rekombinan teknologi transgenik ini telah sukses dilakukan untuk kepentingan di bidang agrikultur dalam meningkatkan mutu kualitas pangan. Pada hewan uji yang berupa lembu jarang sekali dilakukan percobaan transgenik. Hal ini dikarenakan banyak kendala seperti masa regenerasinya butuh waktu sekitar 2 tahun. Namun, para peneliti akhirnya bisa menyisipi gen penghasil lactalbumin yang berasal dari manusia, dan dari hasil uji produksi itu didapat susu sebesar 91 ml ditemukan sekresi lactalbumin dengan konsentrasi 2,4 mg ml. 3. Ada kelinci penghasil bispecific T-cell antibody, yaitu penyakit manusia yang mematikan seperti kanker dapat diatasi dengan antibody ini dengan cara merekayasa genetika seperti kelinci yang digunakan sebagai hewan uji untuk menghasilkan 2 macam antibodi spesifik, yaitu molekul CD28 dan R28M yang mampu menginduksi TCR atau CD3 yang mampu membunuh sel kanker. Dengan ditemukan antibodi biospesifik ini dapat diharapkan untuk mendapatkan cukup banyak pengetahuan tentang antibodi spesifik bagi aplikasi medis. 4. Ada ayam penghasil tetrasiklin. Penemuan ini merupakan terobosan baru dalam mengembangkan bioreaktor yang mampu menghasilkan biofarmasi dalam jumlah kuantitas yang besar. Tetrasiklin merupakan antibiotik yang diperlukan dalam dunia medis untuk mentreatment pasien. Selama ini tetrasiklin dihasilkan dari mikroorganisme. Dengan terobosan baru ini diharapkan ayam transgenik mampu menghasilkan tetrasiklin dalam jumlah yang lebih banyak serta lebih hemat dalam proses pembuatannya. Yang kelima, ada tikus transgenik resisten terhadap infeksi bakteri. Resistensi suatu bakteri terhadap jenis antibiotik merupakan salah satu masalah yang serius bagi dunia medis dan farmasi. Oleh karena itu diperlukan suatu hewan ternak yang mampu menghasilkan protein antibiotik. Namun dalam hal ini tikus digunakan sebagai uji coba terlebih dahulu. Salah satu protein penghasil antimikroba adalah protegrin PG1 yang merupakan derivat dari neutrofil. Pada percobaan ini digunakan cDNA melalui reverse transkripsi PCR, RT-PCR dengan primer upstream 5 ATG GAGA CCAG AG CCAG dan primer downstream 5 TCAT CC TCGT CCGACA CAGA3. Adapun gen yang mengkode PG1 adalah gen PG1HIS. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.